masih masuk di dalam slow, serius tapi melau. Tamu serius tapi melau. Melau. Jadi kita bisa cuap-cuap santai di sini Bang Sandi. Slow. Harus dengan bincang-bincang ringan kita berdua. Dan tamu kita kedatangan ini yang pertama langsung kita sambut dengan Bang Sandiaga Uno. Thank you Justin udah ngundang saya di acara Slow. Harus kita bicara santai. Jadi untuk kali ini saya mau menanyakan, di sini kan di Indonesia kan lagi banyak nih yang hobi kegiatan bersepeda. Iya. Nah, pada masa kecil pernah nggak Bang Sandi itu naik sepeda namun belakangnya dikasih gelas plastik buat supaya bunyinya seperti motor cross? Pernah. Bukan hanya dikasih gelas plastik, tapi dikasih seperti kayak balon gitu. Oh, jadi supaya di jerujinya bunyi drr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 
jeruji naruhnya. Kenanya di jeruji ya. Kadang kalau yang di kemasan gelas itu plastik, biasanya ditaruh di belakang ban itu, ban akan menghasilkan botak, namun suaranya itu. Iya, kalau itu kayaknya kita pakainya yang nyeret gelas plastik itu yang bunyinya krok. Nah iya itu. Ternyata Bang Sandi pernah main seperti itu. Pernah. Tuh, bagaimana dengan Anda, masih pernah nggak main sepeda seperti itu sampai sekarang juga? Nah, yang kedua Bang Sandi. Siap. Yang kedua kan sekarang langit kan sedang diwarnai dengan layangan. Iya. Nah, Bang Sandi, gimana tanggapan Bang Sandi? Sekarang ada yang maraknya dengan nama layangan kunti. Layangan kunti? Apa itu? Jadi layangannya berbentuk kuntilanak. Oh, iya, belum pernah lihat. Nah, itu dia. Bagaimana seorang sosok kuntilanak dijadikan Layang-layang. Layang-layang, apakah itu derajatnya bisa menurunkan dia atau enggak menurut Bang Sandi? Justru menaikkan karena layang-layang kan di atas. Oh iya benar. Iya. Cuman dia keluarnya di waktu yang tidak tepat. Tidak tepat. Siang-siang itu Nah. merupakan satu perubahan adaptasi kepada realita baru buat kuntilanak di tengah pandemi ini. Karena biasanya kan dia malam-malam. Karena zaman PSBB seperti ini ya dia harus tampilnya siang-siang. Tapi di balik itu berarti orang Indonesia banyak yang kreatif ya? Sangat kreatif. Justru Indonesia itu kalau bicara ekonomi kreatif kita nggak ada duanya. Kita selalu memuncaki setiap festival kalau bicara mengenai ekonomi kreatif. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi Bang Sandi. Untuk waktu itu kan pernah studi di, kalau nggak salah di Amerika. Betul. Nah, waktu iseng-iseng di sana, adakah permainan karambol di Amerika itu? Nggak ada. Oh, nggak ada karambol? Nggak ada karambol. Tapi yang ada mirip-mirip karambol, yaitu kayak biliar. Oh, biliar yang udah modern. Ya, pool gitu Pool, yang modern, pakai sodokan itu. Tapi kan konsepnya sama karambol, dimasukkan ke dalam lubang dengan menggunakan ya umpan dan stick gitu ya. Tapi kangen kan dengan hal itu Bang Sandi? Karambol, kangen banget. Udah lama banget nggak main karambol. Kapan kita bisa? Boleh kalau ada di sini. Oke, nanti dipersiapkan ya Robertinya. Oke. Boleh tanya nggak saya? Oh ya boleh. Kalau main karambol itu, Dustin nyentil nembaknya gini atau gini? Oh, itu bisa melihat kriteria seseorang dari situ ya Bang Sandi? Iya, bisa lihat. Saya bisa lihat dua sifat yang bisa menentukan penilaian terhadap seseorang, kalau stylenya seperti ini atau yang begini nih. Kalau saya sih begini Bang Sandi. Oh gitu. Berarti kalau begini tandanya? Tandanya orang yang sangat mengukur dengan kehati-hatian. Kalau yang begini nih senangnya orang yang kerja keras dan maunya semuanya cepat. Dibablas gitu ya Bang Dibablas, dobrak begitu loh. Ini pendobrak. Wah, berarti saya orangnya memang benar, orangnya saya was-was atau enggak gugup karena saya orangnya sifatnya kehati-hatian Bang Sandi. Teliti. Teliti. Iya betul ya. Dan satu lagi yang saya pengen tanyakan, di waktu di Amerika itu ada perbandingan nggak antara melihat warna awan Amerika dengan awan Indonesia itu beda? Warna langitnya agak Warna beda. Nah, kenapa ya Bang Sandi? Kok bisa ya? Di sana biru sekali. Saya bingung juga itu. Efeknya Tergantung musimnya sih. Kalau musim
dingin memang agak abu-abu, tapi kalau musim panas itu bisa sampai biru sekali. Berarti itu awan nongolnya ragu-ragu ya Bang Sandi? Iya betul. Abu-abu. Ayo kita minum ini dulu. Ini apa nih? Iya. Ini beras kencur, itu kunyit asam. Ini katanya bagus untuk pencernaan ya Bang bagus Sandi? untuk pencernaan dan juga meningkatkan imunitas kita. Oh iya, apalagi di tengah pandemi Di sekarang tengah ini pandemi. ya? Bang Ini Sandi? jamu sebetulnya harus menjadi kebanggaan kita karena produk UMKM. Jadi kita minum dulu. Ya, tos dulu Bang Sandi. Tos dulu. Wah, Sip. seruput. Seruput ya? Seruput. Luar biasa. Organ saya langsung plong Bang Sandi. Iya. Heeh. Ini kayaknya meningkatkan vitalitas juga. Iya, sepertinya ini modelnya untuk semadap tubuh kita ya? Iya. Dan jamu ini sayangnya belum terlalu mendominasi. Kita banyaknya malah vitamin-vitamin yang impor. Padahal jamu ini luar biasa untuk khasiatnya meningkatkan kekuatan tubuh kita di tengah pandemi ini. Gitu. Nah, satu lagi Bang Sandi. Bang Sandi pernahkah kenal yang namanya warung? Warung? Oh kenal. Oh, warung. Nah, pada masa kecil kalau misalnya Bang Sandi nih beli suatu hal, tapi ada kembalian 200 perak, itu lebih baik ditungguin apa udah kembaliannya buat yang warung aja? Waktu saya kecil? Waktu saya kecil karena pada saat itu ya duit jajanan juga pas-pasan dan suka ditanya kalau dari rumah mana kembaliannya, saya minta biasanya, saya tunggu. Tapi sekarang ya alhamdulillah ya, setelah punya pendapatan dan setelah punya tabungan yang cukup, ya banyak yang disedekahin buat si penjual. Nah, ketika nungguin kembalian itu kegiatan apa Bang Sandi yang lakukan? Kayak main-mainin beras atau ini ngetok-ngetok dengkul pakai dirigen? Nggak mainin beras, nggak ngetok-ngetok, tapi biasanya lihat-lihat sih, lihat-lihat produk-produk lain gitu. Terus ngecek harga, biasanya apakah harganya stabil atau naik gitu. Biasanya ngebandingin sama beberapa minggu sebelumnya. Jadi dari kecil saya memang dibiasakan untuk tahu harga dari orang tua. Jadi kita harus teliti dengan apa yang kita lihat ya. Betul. Dengan harga juga. Oke. Oke. Oh ya, oke. Terima kasih untuk Bang Sandi sharing-sharingnya. Terima kasih Dasin, seru banget nih di acaranya Dasin. Slow sekali. Dan kita emang harus bicara yang ringan-ringan di pandemi ini, nggak usah yang berat-berat. Nggak usah yang berat. Tapi yang penting low-nya itu mellow ya. Mellow ya. Karena kita segala sesuatu harus dibawa santai. Kalau udah dibawa santai, pasti ngejalannya akan ringan. Betul. Bener, terima kasih untuk Dasin dan para pemirsa. Sukses. Sukses juga untuk Bang Sandi serta usahanya dan untuk karir. Jaga kesehatan, selalu pakai masker, minum jamu, dan jaga jarak. Yang terpenting protokol COVID-19 kita terapkan dengan ketat dan disiplin. Siap Bang Sandi. Oke, terima kasih untuk acara Slow kali ini. Nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bang Sandi. Terima kasih. Sip.